Dendamnya pada kemiskinan membuat dokter yang satu ini bertekad mengabdikan diri pada kemanusiaan. Inilah yang membuatnya nekat mendirikan rumah sakit apung dan melakukan pengobatan ke seluruh pelosok Indonesia yang membuat dirinya dijuluki sebagai dokter gila. Saya Inu Sujono, inilah Maestro Indonesia bersama Dr. Lee Darmawan. Tidak ada kata mustahil jika sesuatu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan disertai doa. Itulah prinsip yang dipegang oleh Lee Darmawan. Karena prinsip itu pula Lee berhasil mewujudkan mimpinya, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan di pelosok negeri. Lee Agustinus Darmawan yang memiliki nama kecil Lee Tekbi, lahir di Padang, Sumatera Barat 16 April 1946. Lee kecil terlahir dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Dendamnya pada kemiskinan yang membuatnya bertekad menjadi dokter. Berpuluh tahun kemudian, Lee bukan hanya berhasil menjadi dokter spesialis bedah, tapi juga mendirikan Dr. Share. Yayasan Dokter Peduli ini rutin melakukan pengobatan di daerah-daerah terpencil sejak tahun 2003. Di tahun 2013, Lee kemudian mengubah sebuah kapal menjadi rumah sakit terapung. Alasannya sederhana, Indonesia yang sebagian besar wilayah perairan akan lebih mudah dijelajahi dengan kapal. Hasilnya luar biasa. Rumah sakit apung bisa melanglang buana ke banyak daerah terpencil yang minim akses kesehatan seperti Kepulauan Seribu, Manggar Belitung Timur, Flores, Maluku, dan Papua. Tak berhenti di situ, Lee dan timnya juga menjalankan program Flying Doctors untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat di pegunungan Papua. Lalu ada juga panti rawat gizi untuk anak gizi buruk di Pulau K, Maluku Tenggara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Saya sudah sering membaca berita cerita tentang Dokter Lee, tapi akhirnya syukur pagi ini saya bisa ketemu sama Dokter Lee. Ya, lihat orangnya secara in natura sekarang. Iya, in person ya, Dok ya. In person ya. Oke. Ya, ini kan dokter biasanya sibuk sekali dengan rumah sakit apungnya ke berbagai pelosok negeri, ke berbagai pelosok tempat. Itu hari ini dokter tidak melakukan perjalanan kemana-mana? Ya, sementara karena cuaca tidak menguntungkan dan kalau kita paksakan itu akan merugikan kita sendiri. Bayangkan ombak bisa 4 meter atau lebih ya, dan kapal ini kan kapal yang kecil ya. Jadi menggunakan kesempatan di mana cuaca tidak bersahabat ini, kapal akan diperbaiki. Ada bagian-bagian yang akan diganti, lalu kapal nanti ketika cuaca sudah mengizinkan, kapal akan dimuat loading barang-barang yang dibutuhkan untuk kita bawa menuju ke pulau-pulau terluar di Indonesia Nusantara, mulai dari barat sampai ke timur. Jika kita berbicara tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu kan sangat luas gitu. Apalagi lautan Indonesia luar biasa gitu. Itu bagaimana pemilihannya? Jadwal kali ini kita akan pergi ke daerah mana? Indonesia Barat kah? Indonesia Timur? Itu seperti apa pemilihan jadwalnya, Dok? Jadi kami membaca berita-berita, lalu kami mengadakan survei sebelum kami
memutuskan ke daerah mana kami akan pergi. Ya, pada prinsipnya sih makin jauh dari pusat, pastilah daerah itu lebih membutuhkan pelayanan yang kita berikan. Karena faktor yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan mengapa kita mengunjungi suatu daerah adalah karena kesenjangan pembangunan. Infrastruktur di daerah yang jauh itu, di daerah periferi itu, terutama di Indonesia Timur, sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itulah sebabnya mengapa ide membuat rumah sakit apung ini tercetus. Karena ketiadaan infrastruktur yang di sana, jawaban satu-satunya ketika kita memposisikan diri sebagai warga Indonesia yang ingin membantu pemerintah ikut membangun bangsa dan negara kita ini, kita harus menghampiri mereka dengan satu syarat, kita membawa segala-galanya yang dibutuhkan dan dimuat di dalam dalam hal ini sebuah kapal rumah sakit apung untuk menggapai mereka yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan kita. Nah, ini tadi kata dokter kalau seandainya ke suatu daerah melakukan pengobatan tidak mungkin untuk bolak-balik Jakarta dan tempat tersebut karena harga BBM, cuaca dan sebagainya. Itu berarti kan kru harus juga stay selama itu, baik tim teknis dan juga para dokter. Nah, itu seperti apa pemilihan tim di Rumah Sakit Apung ini sehingga mereka bisa begitu katakanlah loyal gitu ya, Dok ya. Jadi kita bagi dua, antara kru di satu pihak dan relawan di lain pihak. Kru tentu kita tidak bisa ganti-ganti. Ya, mereka akan pergi dan diam di sana untuk sekian bulan, dan kalau ada hari-hari besar, katakanlah Lebaran atau Natal, mereka cuti. Kami izinkan cuti atau kami beri cuti, dan kapal diam di satu tempat. Mereka terbang pulang ke Jakarta atau terbang ke keluarganya masing-masing gitu ya. Lalu tentang relawan-relawan, baik relawan medis maupun non medis yang menunjang pekerjaan kita, ini biasanya adalah dokter-dokter, ya, baik dokter spesialis maupun dokter umum. Kan kami ini semuanya bekerja di rumah sakit. Kalau ambil cuti terlalu lama, dipecat. Nah, ada orang yang mau menggaji seseorang, katakanlah seorang dokter, rumah sakit mengeluarkan uang, dokternya tidak ada tapi bekerja di atas rumah sakit apung, tentu tidak mungkin. Jadi ketika kami sampai di satu tempat, kapal sudah menunggu, relawan ini akan datang terbang, lalu melanjutkan perjalanan. Entah bagaimana caranya, bisa dengan di darat, bisa juga di laut dengan menggunakan kapal yang kecil, atau ya bagaimana caranya agar sampai ke kapal ini dan melakukan pelayanan beberapa hari, selesai pulang lagi. Saya ini tertarik untuk melihat kapal ini, dan kan katanya tadi mau ada perbaikan-perbaikan sedikit. Saya boleh ya sambil jalan kapal ini ya, Dok ya? Ya, ini kebetulan juga 2 hari lagi kami akan merayakan hari ulang tahun Dr. Sher yang ke-7. Oh iya. Dan dalam kesempatan ini nanti kapal ini akan kita bawa ke Pantai Mutiara, dan kami akan parkir di sana. Kami akan memberi kesempatan kepada publik yang mau melihat apa sih sebetulnya rumah sakit apung ini, dan mengapa rumah sakit apung ini kita butuhkan, apa yang dapat dilakukan oleh rumah sakit apung ini, dan sudah apa saja yang pernah dilakukan. Dan kalau Mbak ini berkenan, saya bersedia kita jalan-jalan, tur, lihat dengan senang hati kapal ini. Jadi ini jalan, kita lihat ke ruangan bawah ya, ruangan operasi dan sebagainya. Ya. Ruangan operasi itu adalah ruangan kebanggaan kami. Oh. Ini sementara ini kami jadikan ruang bedah untuk pembedahan minor. Bedah minor. Bedah yang kami, ya, benda-benda kecil yang operasi kecil yang dilakukan dengan anestesi lokal saja. Apa misalnya, Dok? Misalnya ada gumpalan lemak, ya, lipom,
atau ada yang dinamakan aterom itu ya, di dalamnya ada infeksi atau pengobatan luka yang begitu-begitu yang bisa dilakukan tanpa anestesi umum. Ini dok, sebelum rumah sakit apung ini kan sebelumnya ada dokter share dulu. Nah itu sejarahnya seperti apa dari dokter share terus ke dokter apa ke rumah sakit apung? Jadi saya melakukan pekerjaan seperti ini, pekerjaan sosial di bidang medis ini sudah sejak 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Dengan dokter share itu tadi? Tanpa dokter share. Tanpa dokter ya. share. Banyak sebenarnya dokter yang berjiwa sosial. Tapi ketika kita suatu saat akan meninggal, ketika dokter ini meninggal, pekerjaannya siapa yang lakukan itu hilang begitu aja. Sampailah pada suatu saat berpikir, kalau ini dilembagakan, idenya bisa diteruskan, saya boleh suatu saat tidak ada di dunia yang fana ini, tapi pekerjaan ini hendaknya diteruskan. Dan ketika kita membuat sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar ketimbang kalau kita melakukannya secara pribadi. Nah, itulah sebabnya mengapa pada secara resmi tanggal 19 November 2009 Dr. Share secara resmi berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi berdiri. Jadi sekarang 7 tahun. Ya, dokter, ini kan tadi ruangan minor, saya pengen lihat lagi ruangan-ruangan lainnya. Ya, mari. Ada apa sih? Ya, jadi ini dua ruangan yang sebetulnya ruangan yang besar di kita. Pada awalnya orang menganggap saya ini kan gila. Ya, nggak mungkin bikin rumah sakit di atas kapal yang begini kecil.